Heboh penyebab agar kitanya dikatakan dengan manusia yang berakhlakul karimah. Pula dengan heboh perkaranya dijamin oleh Nabi kepada kitanya, bila mana heboh perkaranya yang untuk tercapai kemuliaan kitanya akan dijamin oleh kitanya juga tamang syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subul al-hidayah wa wadahta an basairina ghishawat al-ghiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu شاهدا ومباشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخرى التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Kata-kata ta'zim penghormatan geluntuan yang mulia kepada guru kitanya Allah yarham, Allahumma ghfir lahu. Kemudian kata-kata ta'zim penghormatan luntuan yang mulia kepada ayahanda rohani kitanya di baksahnya yaitu Abaya beserta keluarganya beliau sekalian. Kemudian kata-kata ta'zim penghormatan luntuan kepada seluruh dewan guru yang mandang sudi kiranya nitim putarkan roda pendidikan di dalam daerah yang kitanya cintainya. Kemudian yang bulan muliakan kepada seluruh para dewan juri yang akan dinilai luntuan dengan seadil-adilnya. Kemudian wabil khusus kepada seluruh santriwan dan santriwati yang kabar hadir di malam yang kitanya pemuliaannya. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Kitanya manusianya adalah merupakan manusia yang sosialis, yang mana di kitanya yaitu dari masa ke masa ada yang namanya perubahan. Mulai dari kitanya tamu hudib, mulai dari kitanya yaitu berada di dalam alam roh, kemudian Allah tiupkan kitanya ke dalam alam rahim. Allah wujud yaitu kitanya dari setitik air mani. Kemudian dari setitik air mani tersebut Allah Ta'ala berwujud kitanya menjadi segumpal darah. Kemudian dari segumpal darahnya Allah berwujud yaitu menjadi segumpal daging. Dari dagingnya berwujud oleh Allah menjadi tulang berulang. Kemudian di dalam tulang berulangnya Allah Ta'ala melapisi pula dengan daging-daging. Sungguh hebatnya ciptaan Allah. Kemudian waktu ketika kita berada di alam rahim yang berlebih masa perjalanan kita muhudibnya.
Wadah ketika dikitanya kaduh tak jalani kehidupan dalam dunianya, tanya pula akan tamati. Kemudian tumma innakum yaumal qiyamati tub'atun. Kemudian wadah ketika kitanya kamati pula dikitanya lebih masa di sini. Dikitanya pada orang kiamat untuk akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pula tiga tu yang udib abadan abadi. Kemudian ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Sejauh manakah perjalanan kitanya? Mulai kitanya bertim jalani perjalanan kitanya dalam alam roh, kemudian dalam alam rahim. Pada ketika kitanya kali berada di alam rahim selama 9 bulan, maka kitanya jino kalahir di dalam dunianya. Masa ke masa kitanya megantau beluntun megantau tun, sehingga kitanya karayuk yang lagi rupa ke remaja. Maka oleh karena demikian libah saahnya kitanya tengah berada di dalam yang namanya masa muda. Maka berbicara tentang pemuda, tentang identik yang namanya dengan masa muda, yang mana masa mudanya adalah merupakan masa yang penuh dengan kekuatan, yang mana masa mudanya adalah masa yang paling tinggi kekuatan kitanya dari zaman kan kata muhudib. Terkadang-kadang kitanya yuh masa ubud, sebelum kitanya yaitu tak alami masa muda yang lagi rupa. Terkadang ibadah kitanya kepada Allah pura, bahkan kadang hana ada ibadah kepada Allah. Maka wajar saja karena kekuatan kitanya pantang lemah daripada oleh Allah. Maka oleh karena demikian, wadah katruk masa yang lagi rupa masa muda yang kitanya alaminya, maka perbanyaklah ibadah kepada Allah. Karenanya kekuatan yang paling digagapi adalah masa muda, yang mana kekuatan tersebut adalah untuk kitanya tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian sebagai sesuai seiring dengan salah satu sirah pujangga Mesir, Syekh Abu Al-Fidais bin Katsir pernah berkata di dalam kitab tafsirnya, putra nekul Syekh Abu Al-Fidais bin Katsir, syabban wa huwa quwwah ba'da dhaif, yang mana masa mudanya adalah masa yang penuh dengan kekuatan. Maka oleh karena demikian, yang kelak sebelumnya adalah masa yang penuh dengan kelemahan. Maka masanya kita tingkatkan ibadah kepada Allah. Kemudian terkadang kitanya di dalam ibadah kepada Allahnya sangat ada rintangan dan tantangan. Kemudian bahkan di dalam rintangan dan tantangannya sangat tak hadapi untuk mencapai keridhaan Allah. Tetapi kadang nasib sebagian manusia, yang mana rintangan dan tantangannya jud ijih untuk dihadapi dan sanggup untuk dihadapi. Tapi sayangnya terkadang ibadah jihnya hanya diterima oleh Allah. Maka itibitlah persoalan daripada tubuh, daripada pikiran kitanya, apakah penyebab daripada amalan kitanya hannetung oleh Allah. Terkadang-kadang syik kitanya nak tajabut, sehingga tak rukun sah dan batu, sehingga putra-putra mentang yang membatalkan sembahyang kadang-kadang, puasa ada-kala, dagut ada-kala, dah mentang yang menjadi sah diterima oleh Allah ni adat tanya doa, bahkan tajadani yang lagi rupa. Tapi sayangnya kadang Allah hanya terima syik ibadah kitanya. Maka muncullah pertanyaan, apa penyebab daripada demikian? Maka oleh karena demikian, penyebabnya dijawab juga oleh Syekh Abu Al-Fidais bin Katsir adalah akhlak. Akhlaknya adalah merupakan salah satu keimanan kitanya kepada Allah. Karena tirara manusianya adalah merupakan manusia biasa, dan diiringi dengan dosa pula pahala. Maka oleh karena demikian, penyebab daripada kitanya kadang hanya terima ibadah oleh Allah adalah akhlak. Akhlak yang buruk di sisi Allah. Maka akhlak tersebut Allah Ta'ala dengan akhlak yang buruknya hanya terima ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian perlu kita ketahui pemuda, wahai kita pemuda-pemuda, perlu kita ketahui yang bahwa faktor-faktor daripada akhlak kita akan dikatakan mulia, perlu kita ketahui. Karena kita akan meraih yang namanya akhlak yang mulia, kita akan meraih yang namanya pemuda yang berakhlakul karimah. Bila mana faktor daripada penyebab dinamakan kita sebagai pemuda yang berakhlakul karimah, hana tadapu. Teman putra faktor daripada ataupun cara kita agar dinamakan dengan pemuda yang berakhlakul karimah. Maka Syekh Abu Al-Fida'ith pula melanjutkan jawabannya. Jawabannya ada di dalam hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Perhatikan Nabi dalam hadisnya, "Idmanu li sittan min anfusikum, idmanu li thalathan min anfusikum, adman lakumul jannah. Asduqu idza haddatstum, wa awfu idza wa'adtum, wa addu idza tumi'tum." Heboh faktor, heboh penyebab agar kita dikatakan dengan manusia yang berakhlakul karimah. Bukan untuk pemuda saja, semua kita manusia untuk mencapai yang namanya akhlakul karimah. Dan kita bertakun heboh faktor penyebabnya. Yang pertama adalah pula dengan heboh perkaranya. Lepegah le Nabi ilmanuli, le jamil le Nabi kepada kitanya. Bila mana heboh perkaranya yang untuk tercapai kemuliaan kitanya, akan dijamin di kitanya juga dalam syurga. Bukan saja terperoleh yaitu akhlak yang mulia, akan tetapi yaitu jaminan menggapai syurga juga dijamin oleh Nabi. Putra teman heboh penyebabnya. Yang pertama adalah idza asduqu idza haddatsu. Asduqu idza haddatsu. Benarlah apabila berbicara, sehingga wadah pegah apa tentang pembicaraannya sehingga sepeletan. Padahal perkataan yang dinilai mulia di sisi Allah adalah merupakan salah satu faktor kitanya berkenan dengan pemuda yang berakhlakul karimah, berkenan dengan manusia yang berakhlakul karimah. Kemudian yang kedua, singkat mantap, wa'addu idza tumi'tum. Kemudian yang kedua, wa'aufu idza wa'adtum. Semua janji yang kita tak menjanji terhadap manusia, pula dengan Allah tak menjanji, maka janji tersebut marilah kita penuhi. Karena bila mana tanya hana tak penuhi semua janji kali kita menjanji kepada Allah, kepada manusia, maka kita akan mendapat titel urang manusia, terkhususnya pemuda yang berakhlakul karimah. Kemudian yang kedua, wa'addu idza tumi'tum. Maka kesimpulan heboh perkaranya oleh kitanya yaitu harus tak sampaikan, harus tak penuhi heboh perkaranya agar kitanya yaitu mendapat titel-titel yang bertakwa. Maka hanya sekian yang dapat Tuhan sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.